Haleluya. Shalom bagi kita. Shalom. Hari ini kita berbahagia. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan memuji nama Tuhan kita. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Saat ini kita datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan kita yang hidup. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terpuji Engkau Bapa yang baik, terpuji Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Hari ini Tuhan kami datang di tempat ini Bapa, karena kami tahu Tuhan Yesus betapa besarnya Engkau dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tiba saatnya hari ini kami datang ke bait-Mu Tuhan untuk mengucap syukur di hadapan-Mu bersama dengan teman-teman seiman kami ya Bapa. Tuhan, ini hidup kami ya Abba ya Bapa. Ini hidup kami yang kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang senantiasa menguduskan kami, mentahirkan kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan, segala roh jahat, penghulu-penghulu di udara Tuhan yang tidak suka adanya ibadah di tempat ini Tuhan. Kami itu menghancurkan kuasa dan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau roh Tuhan yang memagari tempat ini Tuhan. Kami mau hadirat Tuhan yang memagari tempat ini Bapa. Karena di tempat ini ada sukacita, di tempat ini ada kebangkitan, di tempat ini ada pengharapan. Terima kasih Roh Kudus.
terlampau percaya akan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Kami terlampau percaya akan kuasa dari Roh Kudus. Kami terlampau percaya akan pribadi-Mu, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Ini setiap hidup kami Bapa. Dalam kondisi apapun kami ya Tuhan. Kami mau berkata, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau senantiasa menghadap Engkau ya Bapa yang baik. Karena kami tahu Bapa, di dalam Engkau ada kelepasan. Di dalam Engkau Tuhan Yesus ada kelegaan. Di dalam Engkau Tuhan kemerdekaan. Di dalam Engkau Tuhan Yesus ada kemenangan dari segala belenggu mau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan lebih lagi menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kami, hormat kami, terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa yang siap untuk bersuka cita memuji Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saat ini kita senantiasa merasakan kasih Tuhan. Amin. Ada yang sakit, ada yang mengalami kelemahan, ada yang lagi terpuruk. Takut menjawab, tapi yakinlah ketika kita berada di tempat ini, kita semua akan dimenangkan. Amin. Sama-sama berdiri, ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena ketika kita mengucapkan syukur, pujian dikatakan. Amin.
tadinya saya sakit lemah, sekarang saya dikuatkan. Amin. Dan saya juga percaya Bapak Ibu juga begitu. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan sabar untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan telah limpahkan di tempat ini. Kami telah merasakan Bapa, kuasa-Mu hadir di tempat ini, yang merangkul kami, yang menjamah kami, yang telah membebaskan kami Tuhan dari belenggu maut. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Mari Engkau Bapa yang berkati setiap umat-Mu Tuhan, yang telah memberikan hati Bapa untuk memberikan apa yang ada pada mereka Tuhan, untuk guna pembangunan, pekerjaan di rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bekerja Bapa dalam kehidupan para umat-Mu. Engkau yang memberikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Engkau yang menjawab setiap pergumulan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeah.
situasi bahkan keadaan yang menyakitkan kami, kami dikuatkan oleh karena kami punya pengharapan di dalam Yesus. Saat ini kami mau katakan, Tuhan, Engkau Yesus, pribadi satu-satunya Allah yang kami percaya sungguh 100% kami percaya dalam hidup kami. Kami tidak mau ragu akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Meteraikanlah firman Allah di dalam hati kami, sehingga firman yang diberitakan menjadi suatu kekuatan dalam hidup kami. Dunia tidak dapat memisahkan kami dari kasih Yesus, karena kasih Yesus sudah ada sejak dulu sampai saat ini, akan selalu ada dan tak pernah tidak ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau, Allah Juru Selamat kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau yang menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan tidak dapat melampaui batas yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup pintu hati kami untuk Engkau roh jahat. Engkau iblis setan, saat ini Engkau ada di tempat ini. Kami usir kuasa keluar dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Allah bertanda, Roh Allah bertanda, menyelimuti hati bahkan pikiran kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Bersama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Dunia tidak dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Amin. Ini benar Bapak Ibu Saudara. Ya, dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu saudara memandang saya bukan Lisa yang saudara kenal, tetapi saudara memandang saya sebagai hamba Allah yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kita. Amin. Di tengah-tengah keterpurukan kita saat ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah sakit, penyakit, kelemahan tubuh, atau apapun itu yang iblis perbuat untuk menjatuhkan iman kita di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa kita punya pengharapan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya rindu kita bersama-sama kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi seorang pengkhotbah mempersiapkan satu khotbah yang akan disampaikan itu adalah suatu hal yang tidak mudah. Coba saudara tanyakan kepada Bapak Gembala, tidak banyak firman Tuhan yang di dalam Alkitab ini, benar? Ya, tetapi apa yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah itu harus bisa dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi suatu waktu ketika saudara dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara harus benar-benar bergumul akan hal ini. Demikian juga saya, saudaraku, untuk mempersiapkan satu khotbah hari ini itu adalah suatu pergumulan saya di hadapan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Karena di tengah-tengah situasi saya, dan saya mau bersaksi kepada saudara, saya tidak tahu entah ini saya terintimidasi atau bagaimana, saya tidak tahu ya. Tapi memang saya tidak percaya akan mimpi ini. Jadi saya mimpi saudaraku, ketika hari Sabtu ya, minggu lalu saya mimpi Sabtu malam ketika saya sedang tidur, di dalam mimpi saya itu saya ditelepon oleh seorang teman saya di kampus, teman kampus saya yang STT. Dia menelpon saya, dia memberitahukan kepada saya, "Halo Lisa, saya barusan mimpi." Jadi saya mimpi teman saya datang kepada saya, dia cerita kalau dia juga mimpi.
Dia katakan, halo Lisa, tahu nggak, saya mimpi. Di dalam mimpi saya, iblis datang sama saya. Dan dia ngasih tahu ke saya, kalau iblis itu akan datang sama kamu dan dia akan nyerang kamu. Karena roh jahat itu, iblis itu tidak senang kamu dekat sama Tuhan. Roh jahat itu tidak senang kamu membangun hubungan pribadi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi Lisa, berjaga-jagalah karena roh jahat itu dia mau datang menyerang kamu. Dan ini tadi saya katakan, saudaraku, saya tidak tahu entah saya terintimidasi atau bagaimana. Dan kemudian saudara tahu itu saya mimpi hari Sabtu malam. Dan pada hari Minggu malam besoknya ketika saya tidur, tepat pada pukul 12 malam, hampir setengah 1 pagi, ya subuh, saya merasakan badan saya ini menggigil sekali, saudaraku. Ya, saya merasakan badan saya ini dingin sekali, seperti saya dihimpit es. Kedinginan sekali sampai saya pakai selimut yang tebal ya. Saya bungkus badan saya semua di dalam selimut itu. Saya merasakan dingin yang teramat sangat dingin. Ya, kemudian saya ingat kepada mimpi saya itu. Ya. Kemudian saya bangun, ya, hari Seninnya saya bangun, itu saya biasa saja, saya tidak merasakan sakit apa-apa. Tetapi saya tetap merasakan kedinginan. Tetapi pada hari Senin itu, siang harinya, saya merasakan mata saya panas, nafas saya panas, badan saya menggigil, kedua tangan saya sakit, kedua kaki saya sakit, kepala saya seperti ditekan dan itu sangat sakit, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya mengalami kelemahan tubuh tepat pada hari Senin, ya, sampai itu hari Jumat, saudaraku, itu saya masih merasakan sakit. Ya, di sini saya sadar iblis berusaha untuk menyerang kelemahan tubuh saya sehingga saya tidak percaya lagi sama Tuhan. Sehingga saya meragukan akan kasih dan kuasa Tuhan. Hari Minggu loh, saya khotbah. Dan kalau saya bisa berdiri hari ini di depan Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena saya, amin. Itu bukan karena saya, tapi karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi saya, sehingga saya bertahan dan saya dimampukan, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kita semua yang hadir pada saat ini. Saya rindu, saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini, tidak hanya sekedar kita dengar, tapi dapat kita resapi, dapat kita renungkan, sehingga goalnya, tujuan akhirnya, kita mengalami kepuasan di dalam jiwa kita. Amin, saudaraku. Saudara yang sakit, yakin pasti engkau disembuhkan. Amin. Saudara yang beban berat, yakin engkau akan dilegakan. Amin, saudaraku. Haleluya. Hari ini saya mengundang kita semua untuk membuka di dalam Roma pasal 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 3. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Oke, puji Tuhan semua sudah ketemu ya. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 3 kita akan membacanya bersama-sama dengan penuh semangat ya. Sekalipun kita sakit, ada yang sakit, tapi harus semangat membaca firman. Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lanjut ayat 18 dan 19. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui
bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang tidak kenal dengan Abraham? Tokoh Alkitab yang disebutkan Bapa semua bangsa, Bapa orang percaya. Siapa yang tidak kenal dengan Abraham? Di tengah-tengah keadaannya dia menantikan janji Allah. Allah berkata bahwa Tuhan Allah akan menjadikan dia sebagai bapa banyak bangsa, ya, sebagai bapa orang percaya. Di tengah-tengah keadaannya dia menantikan janji Tuhan. Dia sadar, saudaraku, bahwa fisiknya ini lemah, tetapi Alkitab mencatat terhadap janji Allah dia tidak lemah. Amin. Terhadap janji Allah dia tidak mengalami ketidakpercayaan, saudaraku. Hari ini saya akan menyampaikan kepada kita khotbah dengan judul Percaya Adanya Allah. Katakan amin. Amin. Percaya adanya Allah. Saudara dikasih Tuhan, dalam keadaan saat ini, situasi pandemi virus corona yang menimpa tidak hanya bangsa kita tetapi seluruh dunia, ya. Kita melihat tidak sedikit orang-orang yang mulai mempertanyakan keberadaan Allah. Benar? Mereka mulai mempertanyakan keberadaan Allah. Di mana Allah dalam situasi saat ini? Tuhan di mana sih mulai dari bulan 2 sampai sekarang kok corona gak berhenti-berhenti, Tuhan? Kenapa pandemi ini masih ada sampai sekarang? Banyak hamba-hamba Tuhan di luar sana yang Tuhan urapi dahsyat, luar biasa. Mereka berdoa, mereka berpuasa supaya virus ini terhalang dari bangsa ini. Kok virus ini masih ada, Tuhan, sampai sekarang? Tidak sedikit orang yang mulai meragukan akan kasih dan kedaulatan Allah. Ya. Tidak sedikit orang-orang yang mulai bertanya, di manakah Tuhan itu? Apakah Tuhan itu memang benar-benar ada? Jika Tuhan itu ada, kenapa virus ini masih ada sampai saat ini? Bahkan saudaraku, tidak sedikit juga orang yang mulai menanyakan keberadaan Allah. Siapakah yang menciptakan Allah? Di tengah-tengah keraguan-raguan yang akan Allah, iblis mulai menggoncang imannya. Dan dia mulai berpikir, apa gunanya aku percaya sama Tuhan? Siapa sih yang menciptakan Tuhan? Saudaraku, Grace ya. Saya sering sharing sama Grace. Grace mengirim sebuah chat pertanyaan seseorang yang bertanya, yang menanyakan tentang keberadaan Allah ini. Dan ketika saya membaca pertanyaannya, hati kecil saya tertawa, saudaraku. Pertanyaan seperti ini seharusnya tidak perlu kita pertanyakan sebagai orang-orang yang Tuhan ciptakan. Dia mulai bertanya, siapakah yang menciptakan Allah? Apakah Tuhan yang diciptakan itu adalah Tuhan yang kita sembah sekarang ini? Ya. Dia mulai bertanya seperti itu. Siapa yang menciptakan Allah? Ya. Apakah Tuhan yang diciptakan itu menjadi Tuhan yang kita sembah saat ini? Ya. Saudaraku, saya mau katakan seperti ini. Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Kristus. Dia pribadi yang benar. Amin. Dan dia harus kita percayai. Kalau kita menanyakan keberadaan Allah menggunakan nalar kita, menggunakan logika kita, kita terbatas dan kita tidak akan sampai kepada apa yang kita pikirkan. Karena kita ini terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Keberadaan Allah itu cukup kita terima dengan iman kita. Katakan amin. Amin. Tuhan itu tidak diciptakan. Saudara jangan salah pikir. Tuhan itu tidak diciptakan karena Tuhan tidak mempunyai awal. Tuhan tidak mempunyai permulaan. Dia ada dan akan selalu ada. Dia telah ada dan sudah ada dan akan selalu ada. Jadi dia tidak diciptakan. Jadi jangan lagi berpikir sampai seperti ini loh pertanyaannya. Harus ada yang menemukan dong
baru terjadi suatu penemuan. Ini menggelitik saya, saudaraku. Sampai-sampai orang tersebut berkata, bayangin, siapa sih yang menciptakan Tuhan itu? Harus ada dong yang menemukan sehingga ada terjadi suatu penemuan, yaitu Allah itu. Saudaraku, kita harus percaya akan keberadaan Allah. Kita gak perlu bertanya seperti yang tadi, siapa yang menciptakan Allah? Di mana Allah? Bagaimana bentuk Allah? Bagaimana bentuk matanya? Bagaimana bentuk fisiknya? Cukup saudara terima dengan iman. Amin. Cukup saudara terima dengan iman. Dan ketika saudara menerima itu, saudara percaya, maka Dia yang berdaulat atas saudara, dan saudara tidak akan gampang dipengaruhi oleh goncangan yang ketika tiba-tiba datang menggoncangkan saudara. Ya. Percaya kepada Tuhan. Ya. Percaya kepada Tuhan. Alkitab mencatat ketika Abraham percaya kepada Tuhan, maka Allah, Tuhan, memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai suatu kebenaran. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, maka Alkitab mencatat Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai suatu kebenaran. Ya, sebagai suatu kebenaran. Lalu kebenaran apa yang kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan, saudaraku? Ya. Kebenaran apa yang kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan? Yang pertama, salah seorang boleh membaca, tetap masih di Roma pasal 4 ayat 5 dan 16a. Ayat 5 dan 16a. Salah seorang. Halo. Ayat 5 dan 16a, salah seorang. Demikian firman Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. 16a. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Amin. Jadi hal yang pertama, kebenaran apa yang terima ketika kita percaya kepada Allah? Kasih karunia. Apa itu kasih karunia, saudaraku? Kasih karunia itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Itu adalah keselamatan bagi kita. Amin. Hal yang pertama, kebenaran yang kita terima adalah keselamatan. Pada saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ya, bukan karena perbuatan baik kita, maka otomatis Tuhan berikan keselamatan kepada kita. Hari-hari ini, saudaraku, apa sih yang kita inginkan selama kita ada di dunia ini selain kehidupan yang kekal? Dunia ini tidak lama lagi akan berakhir, saudaraku. Tidak lama lagi, ya. Dunia ini tidak lama lagi akan berakhir. Ketika dunia ini berakhir, di manakah tempat akhir kita? Tempat kita selama-lamanya nanti, saudaraku, itu adalah kehidupan yang kekal, di surga yang kekal. Amin. Jadi ketika kita percaya adanya Allah, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh keselamatan. Itulah kebenaran yang kita terima sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Ya, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Apa yang dikatakan di sana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan tidak berkata semua orang, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan tidak berkata demikian. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya semua orang tidak binasa,
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi firman Tuhan berkata, Dia Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk benar-benar percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada Allah sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Keselamatan itu akan Tuhan berikan bagi kita. Amin, saudaraku. Amin. Saudara tahu bahwa di bawah kolong langit ini, dunia ini, bumi ini, saudaraku, di bawah kolong langit ini, Alkitab berkata tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang menjamin kehidupan kekal kita, yang menjamin keselamatan kita. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Silakan ditampilkan Yohanes 14 ayat 6. Di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa dan Yesus adalah satu pribadi. Ya, kita percaya ketritunggalan Allah. Amin. Allah yang kita sembah itu satu. Firman Tuhan berkata Allah itu Esa. Artinya Allah itu satu. Jangan karena dikatakan Allah Tritunggal langsung saudara berpikir, oh berarti aku harus mempercayai tiga Allah. Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Tidak, saudaraku. Ya. Tetapi ketritunggalan Allah ini artinya kita mempercayai satu hakikat, satu Allah dalam tiga pribadi. Itu adalah Yesus Kristus. Amin. Dialah Allah kita. Allah Bapa, Dialah yang memilih, ya. Allah Anak, Dialah yang menggenapi di atas kayu salib. Dan Allah Roh Kudus itu yang mengefektifkan di dalam hati kita. Keselamatan itu di dalam hati kita. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas-jelas firman Tuhan berkata, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Hari ini saya mau pastikan kepada saudara semua bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Kita sudah diselamatkan. Jangan lagi ada yang masih ragu-ragu. Loh, aku belum diselamatkan ya. Aku sudah diselamatkan belum ya? Aku sudah diselamatkan belum ya? Jangan lagi ada yang ragu-ragu. Terima keselamatan itu dengan iman. Amin. Ketika saudara sudah percaya Yesus adalah Tuhan, maka otomatis saudara sudah memperoleh keselamatan itu. Tinggal bagaimana saudara mengerjakan keselamatan itu. Firman Tuhan juga mencatat kita harus mengerjakan keselamatan kita. Amin. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya apa? Tidak bermain-main dengan dosa. Saudaraku, orang yang masih bermain-main dengan dosa, dia adalah orang yang menyia-nyiakan keselamatan Allah. Percuma dia percaya kepada Allah, tetapi kalau dia masih tetap ada kubangan dosanya, dia masih tetap bermain-main dengan dosanya. Maaf untuk berkata demikian, saudara itu hanya omong kosong. Amin. Hanya omong kosong. Kalau kita sudah diselamatkan, kita harus kerjakan keselamatan kita. Dengan cara apa? Dengan cara hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan Allah. Amin. Jadi jangan saudara berpikir, oh kalau aku sudah diselamatkan, berarti keselamatan itu akan selalu ada. Jadi aku kalau lakuin dosa ya gak apa-apa, kan sekali selamat tetap selamat. Ya benar saudaraku, sekali selamat tetap selamat, benar. Ya, kalau Tuhan sudah memberikan keselamatan itu kepada kita, itu cukup sekali untuk selamanya sampai Tuhan nanti
kita bersama dengan Dia. Tetapi kalau saudara menyia-nyiakan keselamatan itu, sekali selamat tetap selamat, saudara masih hidup di dalam dosa, saudara masih hidup di dalam hawa nafsu saudara, saudara masih hidup di dalam keinginan daging saudara, itu artinya saudara bermain-main dengan keselamatan itu. Saudara mencobai Allah sendiri. Oleh karena itu hari ini saya rindu kita benar-benar diteguhkan, saudaraku. Kita benar-benar diteguhkan akan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Ini adalah kebenaran yang Tuhan perhitungkan bagi setiap kita. Upah kita mengikuti Yesus adalah keselamatan. Keselamatan. Dunia yang kita tempati saat ini, kemah yang kita tempati saat ini adalah bersifat sementara. Kita gak selamanya ada di dunia ini loh, saudaraku. Jangan saudara berpikir, oh aku selamanya di dunia ini. Jangan saudara berpikir, kok dikatakan ya bentar lagi Tuhan mau datang. Kok sampai sekarang belum datang-datang Tuhan itu? Ya, berjaga-jagalah kata firman Tuhan. Saudara tidak tahu kapan anak manusia datang. Mungkin ketika saudara berkendara, lalu Tuhan memanggil saudara, tetapi saudara belum membereskan dosa saudara di hadapan Tuhan. Saudara kemana? Saudara sendiri yang menjauh. Saudara sendiri yang menyimpulkan. Oleh karena itu, di dalam pengharapan kita, kepercayaan kita akan Tuhan, penting bagi kita untuk menaruh pengharapan kita benar-benar kepada Tuhan. Ya, menaruh pengharapan kita benar-benar kepada Tuhan. Tetapi ingat saudaraku, ada banyak orang yang terkecoh akan hal ini. Maksud saya seperti ini. Ada banyak orang yang berkata dia percaya sama Tuhan, tapi cara hidupnya itu jauh dari orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang berkata, Tuhan, aku percaya sama Tuhan, karena dia tahu, oh Tuhan sudah memberiku keselamatan, jadi aku harus percaya sama Dia. Atau dia berpikir, mulai dari aku lahir, aku keluar dari rahim ibuku, aku sudah Kristen. Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Kristen siapa sih yang disembah oleh Tuhan? Apa sih yang disembah oleh agama Kristen? Tuhan Yesus. Berarti aku harus percaya kepada Dia. Orang yang seperti ini hanya percaya melalui nalarnya. Melalui nalarnya atau pikirannya, tidak dengan hati. Ada orang yang berkata, aku percaya Tuhan, tetapi dia tidak membaca firman Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang nekat dia percaya sama Tuhan. Nekat sekali percaya sama Tuhan, tapi tidak mau membaca firman Tuhan. Bagi yang muda-mudi, ketika engkau anak-anak muda, engkau lagi PDKT, lalu engkau mendapatkan surat dari lawan jenismu, ya, dari orang yang menjadi pasanganmu. Dia memberikan surat kepadamu, anak-anak muda. Pasti engkau akan membaca surat itu benar. Pasti engkau akan membaca surat itu dengan gairah, ya, menggunakan perasaanmu. Engkau bahagia sekali membaca surat cinta dari pasanganmu. Demikian juga kita dengan firman Tuhan ini, saudaraku. Ya, kalau saudara berkata saudara cinta Yesus, maka saudara harus membaca surat cintanya setiap hari. Amin. Ya, apa itu surat cintanya? Alkitab, firman Allah. Alkitab ini adalah 100% firman Allah. Memang benar, ya, ini adalah dibuat oleh manusia, tetapi diilhami oleh Roh Kudus. Ya, jangan lagi saudara mulai ragu, benar gak ya Alkitab itu firman Allah? Terima dengan iman, saudaraku. Ya, kalau kita berkata kita percaya sama Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran kalau kita tidak tahu isi
daripada firman Allah. Bagaimana caranya kita hidup benar, saudaraku? Bagaimana cara kita hidup dalam kebenaran? Ya, baca firman Tuhan. Kalau kita sudah memperoleh keselamatan, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan itu? Baca firman Tuhan. Di dalamnya ada cara-cara kita bagaimana mengerjakan keselamatan itu. Jangan kita berjalan melalui pikiran kita. Jangan kita berjalan sesuka hati kita. Ya, tetapi suka-sukanya Tuhan. Ya. Amin, saudaraku. Amin. Ketika kita percaya Tuhan, kembali lagi Alkitab mencatat Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai sebuah kebenaran, ya, sebagai sebuah kebenaran. Hal yang kedua yang akan kita terima, kebenaran yang kita terima pada saat kita percaya akan adanya Allah, yaitu janji Allah. Ayat 20 sampai 22, silakan ditampilkan, masih di Roma 4, ayat 20 dan sampai 22. Tetapi terhadap janji Allah, dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia ini adalah Abraham, ya. Malah Abraham diperkuat dalam imannya dan Abraham memuliakan Allah. Lanjut. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Lanjut. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Pada saat kita percaya kepada Allah, kebenaran yang kita peroleh adalah janji Allah. Apa yang menjadi janji Allah kepada kita, saudaraku, hari-hari ini? Kembali lagi, bagaimana kita tahu janji Allah? Dari firman Tuhan, Alkitab. Di dalam Alkitab ini terkandung janji Allah. Di dalam Alkitab ini terkandung janji-janji Allah. Saudara percaya bahwa saudara adalah anak Allah? Amin. Saudara adalah anak Allah. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, ketika kita mengalami kelahiran baru, maka otomatis kita ini adalah anak Allah. Alkitab berkata bahwa roh Allah dengan roh kita itu bersaksi bersama-sama bahwa kita adalah anak Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Katakan amin. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Ya, artinya apa? Kita adalah yang berhak atas janji Allah. Ya, kita berhak atas janji-janji Allah. Sedikit saja kita meragukan kepercayaan kita kepada Tuhan, janji itu gak akan digenapi dalam hidup kita. Tetapi harus ada, ya, inisiatif kita percaya benar-benar kepada Allah. Amin. Percaya kepada Allah, maka janji itu akan Tuhan meteraikan bagi setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang janji Allah, apa sih itu janji Allah? Apa sih itu janji Allah, saudaraku? Janji Allah itu adalah sesuatu hal yang ingin Tuhan kerjakan dan ingin Tuhan genapi bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk percaya kepada Allah. Penting bagi kita untuk percaya kepada Allah, percaya kepada janjinya. Ketika ada sesuatu hal yang menjadi pergumulan saudara, ya, sakit penyakit kah, pergumulan dalam perekonomian kah, pergumulan dalam keluarga, ketika saudara benar-benar menaruh kepercayaan saudara kepada Tuhan, maka janji itu akan digenapi kepada saudara. Akan digenapi kepada saudara. Yakin dan percayalah, janji Allah ya dan amin. Ya, saudara yang sakit dia sembuhkan. Ya, saudara yang sakit dia sembuhkan. Saudara yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Amin. Dia berikan kelegaan. Perhatikan saudaraku, ya, Abraham. Ketika Tuhan berkata bahwa Abraham akan memperoleh seorang anak di usianya yang kira-kira sudah 100 tahun,
Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak percaya kepada Allah? Bagaimana Abraham bisa percaya kepada janji itu kalau pertama-tama dia tidak percaya kepada Tuhan? Ya, Alkitab berkata, sekalipun Abraham menyadari bahwa tubuhnya sudah lemah. Benar ya? Di dalam firman ini, kalau nanti saudara baca Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25, ini satu pasal. Di sana dikatakan Abraham menyadari bahwa tubuhnya lemah. Ya. Abraham menyadari bahwa tubuhnya lemah karena pada saat itu dia sudah berusia kira-kira 100 tahun. Ya, dan istrinya berapa tahun? 90 tahun. Ya, Tuhan bilang mereka baru mau dikaruniai seorang anak. Bagaimana dia bisa mempercayai janji Allah itu kalau pertama-tama dia tidak percaya akan Allah? Amin, saudaraku. Amin. Oleh karena itu, hari-hari ini ada banyak sekali hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak sekali hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali peristiwa yang menyakitkan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, susah bagi kita untuk bertahan, saudaraku. Kenapa kita bertahan di tengah-tengah situasi sulit kita? Karena kita percaya bahwa pengharapan kita di tangan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saudaraku, ayo mari percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan tidak setengah-setengah. Ya. Jangan saudara percaya hanya ketika saudara sudah mendapatkan, sudah mengalami mujizat Tuhan. Lalu ketika saudara sakit, ketika saudara diperhadapkan dengan suatu peristiwa yang sulit, peristiwa yang menyakitkan dalam kehidupan saudara, kemudian saudara mulai meragukan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan ini harus di dalam segala situasi. Saudaraku, ketika saya mengalami kelemahan tubuh, ya, dalam minggu-minggu ini saya mengalami kelemahan tubuh, saya benar-benar merasakan bagaimana bisikan-bisikan iblis itu sama saya. Saya benar-benar hampir diintimidasi oleh roh jahat itu. Ya, karena mengapa? Kalau saya tidak percaya kepada Tuhan yang saya sembah, Yesus Kristus, ketika saya berdoa, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan tolong aku, sembuhkan aku Tuhan, saat ini fisikku sedang lemah, aku sedang sakit, sembuhkan aku Tuhan. Lalu ketika saya selesai berdoa, lalu saya tidak sembuh. Kalau saya tidak percaya kepada Tuhan, saya sudah menyalahkan Tuhan. Saya sudah menyalahkan keadaan. Saudaraku, percaya kepada Tuhan bukan hanya ketika apa yang saudara doakan saudara terima. Tapi sekalipun ketika saudara berdoa namun saudara tidak langsung menerima apa yang saudara doakan, saudara harus tetap percaya kepada Tuhan. Ya, saudara harus tetap percaya kepada Tuhan. Tidak boleh ada keraguan-raguan akan hal ini. Percaya saja, ya, percaya saja. Memang ketika kita sedang sakit, kita berdoa meminta kesembuhan, memang ada yang langsung Tuhan sembuhkan. Tetapi ketika saudara tidak langsung sembuh, tapi saudara bersyukur, di dalam hari kesehari Tuhan berikan saudara kekuatan untuk bertahan. Itulah kepercayaan kepada Tuhan. Ya, itulah kepercayaan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, inilah kebenaran yang kita terima ketika kita percaya kepada Allah yang kita sembah. Janji Allah itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Saudara percaya nggak? Sebenarnya ketika saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, ya, ada suatu pergumulan saudara, ada suatu kerinduan di dalam hati saudara yang Tuhan, aku pengen banget ini Tuhan, aku pengen banget hal ini digenapi dalam hidupku. Tuhan, aku pengen banget hal ini hadir di tengah-tengah keluargaku. Saudara percaya nggak bahwa sebenarnya itu Tuhan
saudara. Amin. Sebenarnya hal itu sudah Tuhan berikan kepada saudara. Tinggal bagaimana kita, apa yang kita lakukan supaya kita memperoleh apa yang telah Tuhan berikan itu. Di alam roh, secara alam roh Tuhan sudah berikan janjinya. Tuhan sudah nyatakan apa yang menjadi kerinduan saudara. Itu di alam roh. Ya. Sekarang tinggal bagaimana di kenyataan kehidupan kita benar-benar meraih janji itu. Dengan cara apa? Kita percaya kepada Tuhan. Tidak ragu-ragu akan janji Tuhan. Sedikit saja saudara ragu, kuasa Tuhan akan susah bekerja di dalam kehidupan saudara. Percaya saja, amin. Percaya saja. Ya. Apa yang saudara doakan, apa yang saudara yakini, apa yang saudara inginkan, percaya saja bahwa saudara sudah menerimanya. Saudara sudah menerimanya. Apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, saudaraku? Membangkitkan orang mati sekalipun Tuhan bisa buat, Tuhan bisa lakukan. Ya, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, Tuhan sanggup. Apalagi kerinduan saudara, ya, apalagi keinginan hati saudara, Tuhan sanggup menyatakan itu bagi saudara. Amin. Raih janji Tuhan, saudaraku. Raih janji Tuhan dengan gairah, dengan antusias. Perkatakan setiap hari di dalam doa saudara, Tuhan, aku percaya aku sudah menerima apa yang aku doakan. Dan itu akan Tuhan genapi kepada saudara. Ingat, di alam roh Tuhan sudah berikan itu. Tinggal bagaimana kita mengambil janji Tuhan itu, sehingga tergenapi secara nyata dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Abraham tidak pernah lelah, Abraham tidak pernah lemah, Abraham tidak pernah lengah terhadap janji Allah. Sekalipun dia berkata, Tuhan, tubuhku ini sudah lemah, aku sudah berusia 100 tahun, tubuhku lemah. Tetapi Abraham tidak mau hal itu menjadi penghalang buatnya untuk meraih janji Tuhan. Ya, di usianya yang sekitar 100 tahun, dia sudah menerima janji itu. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan, karena hal itu diperhitungkan kepada kita sebagai suatu kebenaran. Tadi kebenaran yang pertama apa? Keselamatan. Kebenaran yang kedua yaitu janji Allah. Saya percaya ini akan benar-benar kita terima dalam kehidupan kita kalau kita sepenuhnya menaruh pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Nah, kemudian yang terakhir, syarat untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, loh, kok harus ada syarat untuk percaya sama Tuhan? Bukankah hanya cukup percaya saja? Kita cukup percaya dan terima dia, kenapa harus ada syaratnya? Oh iya, saudaraku, itu harus ada syarat dalam percaya kepada Tuhan. Ya, ada syarat yang harus kita lakukan untuk kita percaya kepada Tuhan. Karena banyak orang Kristen yang hanya sekedar percaya, tetapi cara hidupnya benar-benar menyakiti hati Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudaraku, banyak orang Kristen yang hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi cara hidupnya banyak menyakiti hati Tuhan. Kita mengoreksi masing-masing pribadi kita. Apakah kita hanya sekedar percaya saja kepada Tuhan? Ya, saudaraku. Yang Tuhan mau ketika kita percaya kepada Tuhan, maka ada sesuatu hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar kita percaya, tetapi kita harus benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Syarat yang pertama yaitu bertobat. Apa itu bertobat? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara harus melepaskan jubah lama saudara. Saudara harus melepaskan
nama saudara dan kenakanlah kehidupan baru itu. Hiduplah di dalam manusia baru. Bertobat, kembali kepada Tuhan. Apa itu bertobat? Bukan 360 derajat. Kalau 360 derajat, saudara dari sini, kemudian saudara berbalik kembali lagi ke kehidupan saudara. Itu kalau 360 derajat. Tapi di sini maksudnya bertobat ini adalah 180 derajat. Artinya saudara berbalik dari cara hidup saudara yang dulunya saudara tukang mencuri, yang dulunya saudara tukang memaki, yang dulunya saudara berzina, yang dulunya saudara durhaka, yang dulunya saudara suka berpikiran macam-macam kepada sesama saudara. Tetapi ini yang Tuhan mau, saudara tinggalkan itu. Amin. Saudara tinggalkan itu, kembali kepada Tuhan. Ya, kembali kepada cara hidup yang baru. Amin. Kembali kepada cara hidup yang baru. Ya. Bertobat, ini adalah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu komitmen dengan cara baca firman Tuhan. Saudaraku, orang yang mengalami kelahiran baru, atau maaf, seharusnya orang yang mengalami kelahiran baru tidak akan jatuh ke dalam dosa. Orang yang sudah dibaptis selam, kenapa dia masih bisa jatuh ke dalam dosanya yang lama? Karena dia tidak punya komitmen di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak muda, ya, saudara-saudara orang tua yang sudah menyerahkan dirinya dibaptis selam, ya, saudara masih mungkin untuk jatuh ke dalam dosa kalau saudara tidak punya komitmen di hadapan Tuhan. Tidak hanya sekedar saudara dibaptis, selesai itu hidup saudara sempurna, tiada dosa, tiada beban, tiada rintangan, tiada pergumulan, tiada penderitaan. Tidak, saudaraku. Ya, justru pada saat kita dibaptis selam, ya, saudara dikasih Tuhan, mengalami kelahiran baru, bertobat. Ya, apa artinya dibaptis selam? Bertobat. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Pada saat kita bertobat, Tuhan mau kita punya komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Harus ada keinginan, harus ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Amin. Harus ada keinginan kerjasama antara kita dengan Tuhan. Gak bisa hanya Tuhan saja yang bekerja kepada kita, gak bisa. Ya, tetapi harus ada kerjasama antara Tuhan dengan kita. Komitmen dengan cara membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Saudara percaya kepada Tuhan, tetapi saudara tidak baca firman Tuhan, saya katakan saudara nekat untuk percaya sama Tuhan. Ya, saudara nekat, saudara main-main untuk percaya sama Tuhan. Milikilah komitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Syarat yang terakhir untuk percaya kepada Tuhan yaitu siap untuk peperangan rohani. Ya, silakan ditampilkan Efesus 6 ayat 12. Yang terakhir, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini adalah peperangan rohani kita. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, yang pertama tadi syaratnya apa? Bertobat. Yang kedua, milikilah komitmen untuk hidup di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, siap untuk berperang. Amin. Kita bukan berperang melawan sesama kita, tidak. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya, perjuangan kita bukan melawan bergulat dengan sesama kita. Tetapi perjuangan kita adalah melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh jahat di udara. Kita harus siap di dalam peperangan rohani dan di dalam kesetiaan. Amin. Ya, di dalam kesetiaan. Ingat, kesetiaan jangan dilupakan. Karena ada banyak orang yang bertempur di
dalam peperangan rohani, tetapi di tengah jalan karena sakitnya yang dia alami, akhirnya dia tidak setia kepada Tuhan. Banyak saudaraku, ya. Tetapi ayo mari kita harus mempersiapkan diri kita untuk berperang di dalam peperangan rohani dan di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Amin saudaraku, amin. Biarlah firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita semua di dalam Tuhan. Kita harus benar-benar menaruh pengharapan kita di dalam tangan Tuhan. Kita siapkan hati kita pada siang hari ini saudaraku. Ora baya shikira la bara. Semua saudara pejamkan matanya. Saya mau katakan saudara harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Saudara harus benar-benar percaya akan adanya Allah. Keberadaan Allah bukan untuk dibuktikan secara nalar atau logika kita. Tapi ini harus kita terima dengan iman kita. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Kristus namanya. Dia Allah, sumber pengharapan kita. Saudara yang saat ini datang dengan beban berat, yakin dan percaya bahwa Dia akan melegakan kehidupan saudara. Saudara yang membawa kerinduan di hadapan Tuhan, mungkin ada doa saudara yang sudah bertahun-tahun saudara doakan, ada penantian saudara yang sudah bertahun-tahun saudara nantikan, namun saudara belum menerima itu. Saya pastikan selesai mendengarkan firman ini, itu akan Tuhan genapi dalam kehidupan saudara. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Engkau yang saat ini membawa kerinduan ke hadapan Tuhan, itu akan digenapi kepadamu. Engkau yang dengan pikiran kemandu, Tuhan berikan demi di dalam rahimmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang mustahil bagi manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya dengan iman. Oh, ralabaya syangara labara. Percaya dengan iman. Percaya dengan iman saudaraku. Kalau saya katakan percaya dengan iman, artinya saudara hilangkan semua ego saudara. Saudara hilangkan semua pertanyaan saudara tentang Allah. Percaya saja, fokuskan hidup saudara kepada Tuhan. Dia ada, Dia telah ada dan benar-benar ada. Janjinya ya dan amin. Terima janji Tuhan pada saat ini. Terima janji Tuhan. Terima janji Tuhan, terima janji Tuhan, terima janji Tuhan. Oh, Jesus, 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 Jesus. Hilangkan ego saudara, percaya kepada Tuhan, fokus
Tuhan, amin. Baik, sejenak waktu kita pada saat ini saya sampaikan kepada seluruh jemaat GBI Miga bahwa pada minggu yang lalu tanggal 11 Oktober dari hasil rapat pembentukan panitia perayaan Natal telah terbentuk panitia Natal perayaan Natal Gereja Betel Indonesia Jemaat Miga periode Desember 2020, di mana rencana untuk pelaksanaan Natal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 dan rencana tempat dilakukan di gedung GBI Miga Gunung Sitoli dan sebagai sumber dana yaitu dari janji iman dan bazar. Ini janji iman ini dari seluruh pengerja dan jemaat. Untuk itu, pada hari ini juga akan ditahbiskan panitia perayaan Natal Gereja Betel Indonesia Jemaat Miga periode Desember 2020, yang namanya saya sebutkan supaya mengambil tempat di depan, mulai daripada Ketua Panitia Erlian N. Borutompul, dipersilakan. Sekretaris Lisa Harefa, dipersilakan mengambil tempat di depan. Bendahara Grace Bate, silakan mengambil tempat. Dan seksi acara dan kegiatan Elsa Harefa, dibantu PDP Syukur Selamat Jega. Seksi doa Esteria Laria. Seksi konsumsi Punia Simanjuntak. Dibantu oleh Ina Erik Bate. Seksi dekorasi dan perlengkapan Arman Harefa, dibantu Paul Zebua. Arman Harefa, Paul Zebua. Seksi multimedia dan dekorasi Derman Krius Lase, dibantu Adijaya Harefa. Seluruh jemaat untuk berdiri. Mari kita turut menopang pentahbisan panitia Natal periode Desember 2020. Aku
Pada hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober 2020, saya selaku hamba Tuhan, Gembala GBI Jemaat 3, mentahbiskan panitia Natal mulai daripada ketua, sekretaris, bendahara, dan seluruh seksi-seksi. Aku tahbiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas terbentuknya panitia perayaan Natal Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mingga periode Desember 2020. Dan hamba serahkan ya Tuhan seluruh hamba-hambamu ke panitia Natal periode 2020 ini ya Tuhan. Dan mulai saat ini hamba minta kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mulai berkarya atas kehidupan mereka Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan sempurna ya Tuhan atas setiap panitia ini ya Tuhan, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan seluruh seksi-seksi yang ada ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa mujizat keajaiban terjadi di dalam panitia ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kesehatan dan kekuatan perlindungan daripada Tuhan sempurna atas seluruh panitia ini, dalam nama Tuhan Yesus. Dan bahkan mereka boleh bekerja ya Tuhan dengan hikmat yang daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga dalam pelaksanaan perayaan Natal ini ya Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan lewat panitia Natal ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Mari semua kita berkata, amin. Ya, silakan duduk di tempatnya masing-masing.
firman Tuhan, amin. Pada hari ini kita akan mendengarkan warta sepekan GBI 3 Minggu 18 Oktober 2020. Yang pertama, pada hari Jumat ada doa terobosan bertempat di gereja GBI 3 dimulai pukul 19.30 WIB atau setengah 8 malam. Kami menghimbau seluruh pengerja wajib mengikutinya. Yang kedua, pada hari Sabtu ada doa puasa bertempat di gereja GBI 3 dimulai pukul 14 WIB atau pukul 2 siang dan sampai selesai, dan dilanjut nanti ada latihan musik untuk persiapan ibadah raya. Yang ketiga, pada hari Minggu, yang pertama ada doa pir pukul 5 pagi bertempat di gereja ini. Yang kedua, ibadah raya dimulai pukul 10 WIB bertempat di gereja ini. Untuk warta tambahan, selesai ibadah nanti kita mengadakan rapat Natal. Diharapkan seluruh panitia dan pengerja untuk tinggal sebentar. Demikian warta sepekan GBI 3. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Untuk para asal kolektor saya minta untuk ke depan. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa yang baik, terpuji Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa, di mana Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang telah disampaikan pada hari ini Bapa. Karena hamba-Mu mengajarkan kepada kami untuk tetap setia, untuk tetap percaya kepada-Mu Bapa. Percaya adanya Yesus Kristus yang akan mengubahkan kami, yang akan memberikan pengharapan kepada kami, yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu ini Bapa. Biarlah Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kehidupannya Tuhan. Apabila Tuhan saat ini dia mengalami kelemahan tubuh Bapa, mari Tuhan Yesus Engkau yang memberkati dia, menyembuhkan dia oleh bilur-bilur kasih-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur darah-Mu Bapa. Karena kami tahu Bapa, kuasa yang ajaib itu Engkau dapat mengangkat segala penyakit apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan Bapa, masa depan dari anak ini Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja untuk masa depannya Bapa. Biarlah dia menjadi hamba-Mu yang Kau urapi, hamba-Mu yang berdampak. Bahkan Tuhan Yesus, hamba-Mu yang boleh menginjili Tuhan sampai kemana Tuhan taruh arah tujuannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah perlindungan-Mu yang senantiasa mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Mari Engkau yang memberkati kami Tuhan Yesus, melindungi kami, menjamah kami. Bahkan setiap kami yang mengembalikan persepuluhan Tuhan, Engkau juga yang memberkati, dan ucapan syukur juga Tuhan, Engkau Bapa yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami memberi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Didengar telinga
Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Engkau luar biasa dahsyat bagi kami Tuhan, sehingga ibadah pada hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga kami akhiri Tuhan, dapat berlangsung dengan baik ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa di tempat ini ada atmosfer surgawi ya Tuhan, yang mengubahkan hidup kami Tuhan, terjadi transformasi bagi kami Tuhan, bahkan sesuatu yang baru Tuhan, hati yang baru Tuhan, hati yang mengasihi Engkau Tuhan, senantiasa limpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman yang menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang ditabur pada saat ini tidak akan sia-sia ya Tuhan, tetapi firman-Mu itu tertanam, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengangkat tangan bagi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman bagi kami Tuhan. Biarlah senantiasa urapan-Mu terpelihara di dalam kehidupannya Tuhan. Tanda-tanda yang menyertai ya Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan nyatakan atas kehidupannya Tuhan. Bahkan setiap pergumulan, setiap kerinduan ya Tuhan, bahkan apapun ya Tuhan, cita-citanya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan jawaban kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau bersafaat bagi kota kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan doa-doa kami yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan sampai di surga Tuhan. Dan Engkau memberikan jawaban setiap doa kami. Dan pada saat ini kami berdoa bagi kota kami, diberkati kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap jiwa-jiwa di kota kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan kota kami dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ekonomi semakin meningkat di kota kami, keluar daripada setiap krisis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap apapun usaha-usaha daripada si iblis yang menaburkan ketakutan di kota kami ini, kami gagalkan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, pakai Tuhan pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, bahkan seluruh unsur pemerintahan yang ada, mulai daripada DPR, MPR ya Tuhan, bahkan unsur-unsur yang lainnya Tuhan di dalam pemerintahan ini Tuhan. Biarlah urapan Tuhan mengalir Tuhan, memberikan hikmat kebijaksanaan, memampukan mereka Tuhan, para pemimpin kami ini untuk memimpin bangsa kami ini ke arah yang lebih maju lagi, ke arah yang lebih makmur dan sejahtera di tangan mereka, sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat gereja-gereja dari berbagai denominasi. Berkati gereja Tuhan dari berbagai denominasi, berkati gereja GBI Miga ini Tuhan. Dan kami katakan bahwa gereja GBI Miga ini ada di dalam perkenan-Mu Tuhan. Kami katakan bahwa gereja GBI Miga ini gereja yang diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat-jemaatnya dan pengerjanya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan setiap beban, setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap permasalahan, Tuhan Yesus menjadi jawaban bagi seluruh pekerja dan jemaatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat penggembalaan kami dari pusat. Berkati ya Tuhan Bapak Gembala, Bapak Niko Nyotora Harjo, Bapak Gede Widiada ya Tuhan, Bapak Pedir Liter Harefa, dan penggembalaan di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang dikerjakan oleh Gembala pembina kami Tuhan sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan akan mengalir ke setiap rayon Tuhan, ke setiap cabang Tuhan, bahkan sampai ke ranting Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan
Tuhan limpah-limpahkan atas pengembalaan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan. Persembahan sukacita, persembahan sukarela ya Tuhan, mengembalikan persepuluhan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan turut bekerja atas setiap pekerjaan, setiap jemaat-Mu Tuhan, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, bahkan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mengangkat tangan kami bagi bangsa Israel. Diberkatilah bangsa Israel dalam nama Tuhan Yesus. Roh pengenalan akan Kristus Yesus tercurah atas bangsa Israel. Diberkati kota Yerusalem, kota bersambung rapat. Diberkatilah setiap tembok-tembokmu. Diberkati setiap keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga kami rindu Tuhan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput saudara di awan-awan.